much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Junaidi selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan juga teman-teman sekalian. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang begitu luar biasa untuk kita semua. Dan juga tidak lupa salawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi hari ini kami dari kelompok 1 yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Peserta Didik. Langsung saja saya masuk ke materi saya yang pertama yaitu perbedaan perkembangan dan pertumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik merupakan dua konsep yang berbeda meskipun seringkali digunakan secara bergantian. Perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada definisi. Pertumbuhan definisi ini pertumbuhan yang mengacu pada peningkatan fisik yang terjadi pada tumbuhan manusia. Sedangkan perkembangan mencakup perubahan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan termasuk aspek fisik, yaitu aspek sosial dan emosional. Yang kedua ada faktor penyebab. Pertumbuhan dipengaruhi oleh faktor genetik, nutrisi, dan lingkungan. Sedangkan perkembangan dipengaruhi oleh interaksi antara faktor biologi dan lingkungan perkembangan. Faktor biologi dan lingkungan. Yang ketiga ada perubahan yang terjadi. Pertumbuhan terkaitan dengan perubahan ukuran, berat badan, definisi tubuh lainnya. Sedangkan perkembangan meliputi pertumbuhan dalam keterampilan, pengetahuan, nilai, sikap, dan kualitas yang lain yang terkait dengan aspek fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Yang keempat ada waktu. Pertumbuhan dapat terjadi sepanjang masa hidup manusia, sedangkan perkembangan peserta didik terjadi sebagai fase-fase tertentu dalam rentang usia seperti masih bayi, yaitu anak persekolahan, sekolah dasar, remaja, dan dewasa muda. Dalam konsep pendidikan, pemahaman tentang perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan peserta didik program pembelajaran harus mencakup perkembangan keterampilan, pengetahuan, nilai, sikap, dan kualitas lain yang relevan dengan fase perkembangan peserta didik, serta memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Baik, diselanjutkan oleh Mas Fira. Yang poin kedua adalah proses pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu seperti yang sudah dijelaskan oleh Reski bahwa itu berbeda, maka prosesnya pun berbeda. Pada proses pertumbuhan peserta didik adalah proses alami yang melibatkan perubahan fisik yang terjadi pada tubuh peserta didik seiring dengan pertumbuhan usia. Jadi pada proses pertumbuhan ini dialami oleh bayi hingga masa remaja. Pada proses pertumbuhan, peserta didik akan mengalami peningkatan berat badan, tinggi badan, dan perkembangan organ-organ lain. Proses pertumbuhan ini terjadi secara bertahap, juga berbeda antara individu satu dengan yang lainnya. Ketika sudah dewasa, proses pertumbuhan ini tidak akan kita alami lagi, karena tulang yang ada di tubuh kita sudah mulai mengeras. Dan proses perkembangan adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai aspek kehidupan seperti fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Proses ini dimulai dari bayi hingga masa dewasa. Contoh proses ini misalnya ada seorang bayi yang dulunya hanya bisa tertidur, tapi selanjutnya dia bisa bergerak, berjalan, berbicara, berlari, sampai perubahan pola pikir serta peningkatan kondisi emosionalnya.
Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan antara lain nutrisi, kondisi psikologis, lingkungan, dan genetik yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Masya. Poin ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan. Proses perkembangan peserta didik itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama ada faktor genetik yang merupakan faktor yang mempengaruhi peserta didik tentang gen, variasi gen, dan keturunan dari orang tua. Contohnya seperti tinggi badan, berat badan, bahkan kecerdasan. Yang kedua ada faktor lingkungan yang secara umum mencakup tentang lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan kelompok teman sebaya di sekitar peserta didik yang dapat mempengaruhi perkembangan, seperti cara berpikir peserta didik, cara bergaul dengan teman, orang tua, dan orang-orang di sekitarnya, serta kemampuan peserta didik dalam mengelola emosi yang positif maupun negatif. Yang ketiga ada faktor psikologis. Faktor psikologis ini seperti pola asuh, interaksi peserta didik dengan lingkungan, dan keterlibatan orang tua. Contohnya, peserta didik yang merasa senang atau aman diterima dan dihargai di lingkungannya, sehingga akan lebih termotivasi untuk mengembangkan bakat-bakat peserta didik. Yang keempat ada faktor nutrisi. Faktor nutrisi ini sangat penting bagi perkembangan peserta didik, baik secara fisik maupun kognitif. Maksudnya, baik dari kebutuhan gizi, protein, dan cara berpikir mereka dalam kemampuan belajar. Yang kelima, ada faktor kesehatan. Faktor kesehatan ini mencakup dengan kesehatan fisik dan mental. Maksudnya kemampuan peserta didik untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya terhadap keadaan lingkungan dan tentang kesehatan jiwa peserta didik. Yang terakhir ada faktor pendidikan. Faktor pendidikan ini seperti mode pengajaran yang diberikan sekolah dan lingkungan pendidikan, sehingga dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan nilai-nilai pengetahuan dan nilai-nilai yang diperlukan untuk masa depan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dara. Poin keempat yaitu tugas dan fase perkembangan peserta didik. Tugas dan fase perkembangan peserta didik dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Namun secara umum terdapat beberapa tugas dan fase perkembangan yang biasanya terjadi pada peserta didik. Yang pertama, fase perkembangan bayi 0 sampai 2 tahun. Pada fase itu, tugas utama bayi adalah mengembangkan hubungan kepercayaan dan ketergantungan dengan orang yang dewasa. Yang kedua, fase perkembangan balita 2 sampai 3 tahun. Tugas utama balita adalah mengembangkan keterampilan motorik, bahasa, dan sosial. Yang ketiga, fase perkembangan anak prasekolah 3 sampai 6 tahun. Tugas utama anak prasekolah adalah mengembangkan keterampilan sosial. Yang keempat, fase perkembangan anak sekolah dasar 6 sampai 12 tahun. Tugas utama adalah sekolah dasar anak mengembangkan keterampilan akademik, sosial. Yang kelima, fase perkembangan remaja 12 sampai 18 tahun. Tugas utama remaja adalah mengembangkan identitas diri, menemukan peran dan tujuan hidup. Dalam setiap fase perkembangan terdapat tugas-tugas perkembangan yang harus diatasi oleh peserta didik agar dapat berkembang. Namun secara umum tugas perkembangan tersebut meliputi yang pertama membentuk hubungan yang sehat dengan orang dewasa dan teman sebaya. Yang kedua meningkatkan keterampilan motorik, bahasa dan kognitif. Yang ketiga meningkatkan kemampuan berpikir abstrak dan kritis. Yang keempat menemukan identitas diri dan tujuan hidup. Yang kelima mengatasi konflik dan menyelesaikan masalah. Yang keenam menyesuaikan diri dengan tuntutan sosial dan budaya yang berubah. Baik, presentasi kami sudah selesai. Jadi kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan siapa yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fikri. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, sebagai pengajar atau pendidik, bagaimana cara kita menghadapi siswa atau siswi yang kurang percaya diri? Karena seperti yang kita ketahui, percaya diri merupakan aspek paling penting pada diri
seseorang. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Belatri Aprilia ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya itu, jadi kan kita kan nanti bakal menjadi seorang pendidik ya. Nah, jadi mengapa seorang pendidik itu harus mempelajari dan memahami mengenai pertumbuhan dan perkembangan peserta didik? Begitu. Terima kasih. Ada yang masih bertanya? Perkenalkan, nama saya Ina Firyanti. Jadi saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Yang pertanyaannya, nantinya kan kita nih calon guru nih. Jadi menurut kalian sendiri, apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru dalam memfasilitasi perkembangan karakter peserta didik? Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jensa Sipahuta. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana sih cara seorang guru memantau dan mengoptimalkan nutrisi seorang siswa? Sedangkan masalah pangan itu kan orang tua murid yang bertanggung jawab dan memberikannya itu. Bagaimana cara seorang guru memantaunya? Sekian, terima kasih. Baik, kami akan bertanya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Ida. Yaitu soal apa yang bisa dilakukan seorang guru dalam memfasilitasi perkembangan karakter peserta didik. Yang bisa dilakukan seorang guru dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik yaitu dengan bersikap sabar. Kita kan calon guru nih kan, apalagi kita guru SD, guru SMA. Jadi kita itu harus sabar menghadapi murid. Jangan kupuk kayak gitu. Jangan nanti murid kan, sakit perut. Jangan, udah, minta sakit perut dia kayak kali. Kita nggak boleh kayak gitu. Jadi kita harus sabar hadapi murid kayak gitu. Ya. Dan kita menghargai dan rendah diri. Masa kita nih sebagai guru kita harus menghargai murid gitu. Kita hargai, jangan nanti si A dengan si B mentang-mentang ibunya misalnya ada murid namanya si Sela dengan si Dara misalkan. Jangan mentang-mentang si Sela kasih bolu dengan ibunya, dia gurunya nih kesela aja, sedangkan si Dara ini nggak ada yang ngasih apa-apa kan, gurunya apa sih si Dara, jadi jangan juga kasih gitu ya, berarti harus adil ya, guru harus adil. Dan itu mau belajar. Jadi kita ini sebagai guru, kita itu harus pintar mengambil hati murid supaya dia tuh mau belajar. Apalagi kita guru SD nih kan, jangan nanti mentang-mentang saya itu kemarin dia terus masa belajar gitu, jangan kayak gitu. Jadi kita harus duduk dulu ya, nanti habis nya belajar ya, kita kayak gitu. Jangan udah ya nggak balik-balik kan, itu namanya guru kayak apa ya, guru tidak mengertikan ke anak gitu. Nggak usah mampusan lah, biar aja dia kok nggak mau belajar, aku tetap gaji lancar aja kayak gitu. Itu kita nggak boleh ya sebagai guru. Tata caranya juga ada. Dan itu kita bersikap akrab dengan murid. Dan kita ini sebagai guru harus akrab kepada murid. Jangan nanti muridnya kan korek-korek dinding itu kan, gurunya biar aja. Nggak boleh, kita kalau bisa murid ini jadi bestie kita. Udah baik. Begitu, gimana Indah? Apa mengerti? Ngerti. Selanjutnya saya menjawab pertanyaan dari guru. Bagaimana cara kita menghadapi siswa atau siswi yang kurang percaya diri? Cara kita menghadapi itu ada banyak cara, tapi salah satunya yang penting itu kita bisa memberikan apresiasi kepada siswa-siswi tersebut. Sekecil apapun usaha dia, sekecil apapun progres dia, kita harus memberikan apresiasi kepada dia supaya dia lebih semangat lagi untuk memperbaiki dirinya di hari-hari berikutnya.
Habis itu bisa juga kita memberikan dorongan pada siswa tersebut untuk mencoba hal-hal yang dia sukai supaya dia bisa lebih percaya diri dengan hasil dia. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bella. Yang pertanyaannya, mengapa seorang pendidik itu harus mempelajari dan memahami mengenai pertumbuhan peserta didik? Jadi di sini bukan hanya guru aja yang memahami peserta didiknya, tapi juga peserta didiknya harus memahami satu sama lain. Jadi supaya kita menguasai atau mengetahui sifat-sifat setiap masing-masing peserta didik lain, supaya lebih mudah berinteraksi dengan lingkungannya, dengan segala kepribadian dan latar belakang peserta didik itu. Jadi supaya mudah berinteraksi satu sama lain. Oh, berarti antara guru dengan murid ini harus mengerti satu sama lain biar pertumbuhan dan perkembangan sesuatu itu. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Hafsah. Yang pertanyaannya, bagaimana cara seorang guru memantau dan mengoptimalkan nutrisi seorang siswa, sedangkan masalah pangan orang tua muridlah yang memberikan dan bertanggung jawab atasnya. Yaitu dengan cara guru menyediakan makanan-makanan yang bergizi khususnya di kantin sekolah, ataupun juga Dia itu gini, kan ada jawabannya ini ditambah ya. Kan tadi Dara ada bilang yaitu dengan cara guru menyediakan makanan yang bergizi khusus di kantin sekolah. Kan sekarang kan di SD itu kan namanya kantin tuh pasti ada guru kan yang jual kan. Di kantin sekolah tuh kan guru kan, mungkin guru ada pekerja sampingan gitu kan. Jadi guru harus kalau menjual di kantin tuh harus yang bergizi, jangan seperti minuman yang berwarna gitu. Itu kan bakso kayak gitu. Bakso boleh sih, tapi jangan terlalu borak kayak gitu. Jadi harus yang bergizi-gizi kayak roti. Berarti cara guru memantaunya dengan dia tidak berjualan yang aneh-aneh di dalam kantin. Yang kedua, memberikan motivasi kepada peserta didik agar mereka mau membawa bekal dari rumah, karena membawa bekal dari rumah itu lebih baik daripada jajan yang ada. Yaitu guru tuh juga kayak gini. Kan ini kan kita masuk lokal kan. Jadi kita pas belum pulang, kita kasih tahu ke anak. Nah, besok bawa bekal ya. Kita makan sama-sama kayak gitu. Itu motivasi guru supaya yang bergizi kayak gitu. Habis itu mak itu apa namanya? Oh itu nanti itu masa namanya. Yang penting kita udah kasih tahu kayak gitu. Motivasi ya sehat gitu. Walaupun dia nggak bawa kan gurunya bisa berjualan kan. Itu ada jualan roti 1.100 roti yang bagus, jangan yang berjamur. Ada satu lagi, mengajarkan kebersihan diri dan lingkungan kepada peserta didik agar mereka bisa memperoleh lingkungan yang bersih dan kesehatan tubuh. Contohnya ini kan kita udah pulang sekolah nih kan. Ada yang namanya sekolah tuh asal udah pulang, jangan pulang dulu yang dipiketin kan. Nah itu menjaga kebersihan supaya besok pagi kan masuk segar udaranya, nyaman tempat duduknya, mau makan tuh terbuka pun nggak masuk makanannya. Jadi kita sebagai guru harus mengingatkan murid. Nah nanti yang piket habis pulang jangan pulang dulu, dipet, disapu gitu. Enggak, sekarang anak kelas 1 gurunya yang nyapu. Setelah diceritakan di sekolah, semua sekolah banyak yang sekolah kelas 1 itu gurunya yang nyapu. Oh, gitu ya. Kelas 1. Ada masih Anak yang belum paham ya. Alhamdulillah, terima kasih ya, jawabannya sangat baik. Baik, sekian presentasi kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Lebih kurang saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.